Menunggu cinta, jangan sampai merusak yakin akan janji Allah, pasangan yang sejati. Hai kaum muda, kangen nggak dengan kita? Rindu dengan channel kita nggak? Alhamdulillah, masih bersama saya, Asih Utami Dewi, dari Telaga Embun Kehidupan. Kita berada dalam channel program unggulan kita yang pertama adalah dakwah untuk kaum milenial, untuk kaum muda. Kali ini kita ada di part yang ke-9 dalam serial Falling in Love dengan judul Menunggu Cinta dengan Ilmu. Kaum muda, biasanya fenomena kehidupan kaum muda yang sering terjadi adalah banyak teman, banyak kegiatan, banyak kumpul-kumpul, banyak kongko-kongko ya. Nah, semoga saja segala aktivitas yang dipakai adalah dalam rangka memperbaiki diri. Jadi bukan hanya sekedar casingnya yang diperbaiki, penampilannya oke, pergaulannya oke, teman-temannya oke, tapi juga ada hal yang harus kita siapkan. Terutama berkaitan dengan hubungan dengan lawan jenis, tentu saja ada ilmunya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, dan ada juga hal-hal yang harus kita nggak boleh dilanggar. Makanya semoga kongko-kongkonya kaum muda semuanya, grubyuk-grubyuknya gitu ya, pergi ke sana, pergi kemari, belajar ini, belajar itu juga dalam rangka mempersiapkan diri kita dalam menemukan pasangan yang sejati. Makanya menunggu cinta dengan ilmu menjadi tema kita kali ini. Ada beberapa bagian yang teman-teman muda harus paham, harus tahu, menjadi bagian dari bekal kita menemukan cinta sejati. Yang pertama, kaum muda semuanya, ilmu yang harus kita siapkan adalah keyakinan kita, terutama kita yang muslim ya. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah sudah menjanjikan, Allah memastikan bahwa kita diciptakan ini pasangan. Jadi nggak usah khawatir kita tidak akan berjodoh dengan seseorang, karena janji Allah itu pasti. Karena juga pasangan adalah untuk kita merasa tentram dan juga menjalin ikatan dengan penuh kasih sayang. Makanya keyakinan ini menjadi fondasi dalam kita menemukan cinta sejati kita. Keyakinan ini menjadi modal utama agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak pesimis. Makanya poin yang pertama ini menjadi sangat penting, yakin akan janji Allah bahwa Allah akan memberikan jodoh yang pasti buat kita. Kemudian yang kedua, kaum muda semuanya, ini kan zamannya zaman terbuka ya. Zaman milenial ini ciri khasnya adalah terbukanya dunia ini untuk kaum muda. Ada internet, media sosial yang begitu menceritakan dengan gamblang siapa diri kaum muda semuanya. Makanya jangan terjebak hanya di sini. Kita juga harus mempersiapkan, kaum muda juga harus mempersiapkan, membekali dirinya dari keterbukaan informasi ini. Banyak loh kajian-kajian tentang pranikah, kajian-kajian tentang cinta, kajian-kajian tentang menjaga diri agar tetap sehat, dan juga ingat hati-hati menjaga diri dari pergaulan bebas. Dan juga kegiatan-kegiatan teman-teman semuanya juga yang harus mengarah ke arah perbaikan diri, mengikuti kajian-kajian, mengikuti ustadz muda. Banyak ustadz muda yang bicara tentang cinta, bicara tentang keluarga, dan juga banyak juga yang berkaitan dengan kesehatan pribadi kita. Karena remaja ini adalah tulang punggungnya negara, jangan sampai merusak diri, baik itu atas nama cinta ataupun atas nama persahabatan dengan hal-hal yang merugikan. Jadi kaum muda semuanya, di poin yang kedua ini, teman-teman harus banyak menggali ilmu, banyak menggali wawasan, banyak menggali wacana, bekali otak teman-teman semuanya, bekali
diri kita dengan berbagai ilmu yang berada di tengah-tengah kaum muda semuanya. Teman-teman pernah dengar nggak ada pepatah yang mengatakan, kalau kita ingin tahu tentang diri seseorang, maka lihat teman-teman di sekitarnya, maka lihat komunitasnya. Maka poin yang ketiga ini, dalam kita menunggu cinta datang, menunggu pasangan datang, ilmu yang ketiga ini adalah kita ikhtiar menemukan komunitas yang baik agar diri kita terjaga, terlindungi dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak baik. Tentu saja teman, sahabat, komunitas adalah sama-sama agar kita mampu mendukung, saling menjaga, saling melindungi. Bukan justru pertemanan, persahabatan, komunitas kita menjerumuskan kita dalam hal yang salah. Tidak apa-apa, ada yang punya klub mendaki gunung, bikers gitu ya, ada yang suka kegiatan-kegiatan yang menantang, tidak apa-apa. Komunitas-komunitas yang positif dan juga komunitas, ingat, karena bagaimanapun juga diri kita mudah dipengaruhi oleh orang lain. Biasanya kaum muda itu masih labil ya. Temennya bilang A ya ayo gitu, temennya bilang B ayo. Nanti kalau aku nggak sama dengan dia, nanti aku nggak diajak, nggak keren gitu, karena nggak ikut pergaulan seperti mereka. Makanya teman-teman, ikhtiar yang ketiga ini adalah memilih dan memilah teman, sahabat, komunitas, kegiatan yang mampu mendukung, mendongkrak kita menjadi pribadi lebih baik, bukan komunitas atau teman yang justru menjerumuskan teman-teman semuanya dalam hal yang tidak baik. Kemudian yang keempat, kaum muda semuanya, istimewakan dirimu, istimewakan cintamu, istimewakan hatimu, dan juga istimewakan tubuhmu. Ini hal yang penting ya, yang harus teman-teman pahami, dan juga agar kita teman-teman tidak masuk dalam pergaulan bebas yang begitu tidak menghargai cinta, tidak menghargai hati, bahkan tidak menghargai tubuh sendiri. Teman-teman mau nggak bahwa kita, pasangan kita adalah orang pertama yang akan mencintai kita. Kita juga orang pertama yang akan mencintainya. Hati kita peruntukkan buatnya dengan luar biasa, dan hatinya akan diberikan untuk kita dengan sekuat jiwa, dan tubuh kita akan kita persembahkan, akan kita jaga, karena akan menjadi milik seseorang yang benar-benar mencintai kita saat nanti sudah halal. Tentu kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang juga menjaga hati, cinta, dan tubuhnya untuk kita, maka teman-teman semuanya harus menjaga tubuhnya, cintanya, hatinya, dirinya. Jangan sampai rusak, jangan sampai disentuh oleh orang yang tidak berhak, orang yang tidak halal dengan teman-teman semuanya. Maka yakinkan poin yang keempat ini menjadi poin yang utama teman-teman dalam menunggu, dalam menemukan cinta sejati, dalam menunggu pasangan yang Allah takdirkan. Jangan sampai teman-teman gagal menjaga dirinya, hatinya, bahkan gagal menjaga tubuhnya untuk nanti dipersembahkan kepada pasangan tercinta. Ingat, kaum muda semuanya memiliki masa muda hanya satu kali, tidak akan terulang. Maka jagalah jangan sampai gagal, jagalah jangan sampai teman-teman jatuh dengan hal yang kecil dan tidak akan mampu meraih masa depannya dengan perbuatan, dengan peristiwa, dengan kesalahan teman-teman sendiri dalam mewujudkan kaum muda yang indah dan benar. Poin yang kelima ini, kaum muda semuanya, kalau ini sebenarnya posisinya di hati ya. Bagaimana kita menganggap cinta itu sesuatu yang luar biasa. Kalau bagi saya, generasi tua ya, yang sudah pernah muda,
Cinta itu benar-benar kita yakini sesuatu yang wow, sesuatu yang kita menunggunya, kita menjaganya, kita merawatnya. Memang benar-benar luar biasa. Kita siap berkorban, kita siap untuk mewujudkan cinta kita dengan segala persiapan yang luar biasa. Jangan dianggap cinta ini sesuatu yang nanti juga dapat kok, nanti juga ini itu. Jangan. Karena segala sesuatu memang harus dipersiapkan. Segala sesuatu harus diikhtiarkan. Nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa kita hanya berdiam diri tapi kita menginginkan pasangan yang begini. Makanya nggak bisa seperti itu. Poin kelima ini menjadikan teman-teman saya harus membuka diri, menganggap cinta, bukan mengagungkan cinta itu sesuatu yang segala-galanya ya gitu. Akan tetapi memang cinta ini menjadi landasan kita dalam nanti bersikap, berbuat keseharian kita dari waktu ke waktu. Cinta ini menjadi pondasi yang sangat luar biasa. Nah, makanya kaum muda semuanya persiapkan waktu muda kaum muda semuanya yang dimiliki sekarang menjadi hal yang baik-baik, menjadi hal yang positif. Ikut kajian, kalau buka HP juga carilah kajian-kajian di YouTube. Ada ustadz muda, ada motivator-motivator muda, dan juga banyak sekali materi-materi yang bisa menjadi bekal buat kaum muda berteman, bersahabat, mencari guru yang luar biasa agar teman-teman juga bekalnya mantep. Nah, biar juga nanti dapat jodoh dan pasangan yang mantep. Iya kan? Pengennya kan seperti itu kan? Pengennya kan siapa nanti yang akan mendampingi kita sampai tua, sampai ajal memisahkan. Karena apapun kejadian yang akan menimpa kita di masa yang akan datang, kalau kita siap dengan cinta yang kuat, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Allah akan memberikan jalan yang indah buat kita menemukannya, buat kita mewujudkannya, dan buat kita melanggengkannya. Yakin? Yakin? Selamat mempersiapkan diri dengan indah. Selamat memperjuangkan cinta dengan sekuat tenaga. Selamat menunggu cinta dengan ilmu. Karena ingat, ilmu ini sangat bermanfaat untuk teman-teman menjaga diri dalam menemukan cinta sejatinya. Dan jangan lupa mengetuk pintu langit. Kita punya Allah Ta'ala, kita punya Tuhan yang Maha Esa. Bersamanya kita akan menemukan, kita akan diberikan, dan kita akan dipasangkan dengan cinta sejati kita. Karena dengan campur tangan Tuhan, Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yakinlah kaum muda semuanya, kita akan dipasangkan dengan jodoh yang baik buat kita. Umur kita, masa tua kita akan memiliki pendamping yang begitu setia mencintai kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Yakinlah, jaga dirimu, jaga hatimu, jaga tubuhmu. Tunggulah, Allah akan memberikan jodoh. Allah akan menurunkan jodohnya, memasangkan hatimu dengan seseorang yang memang luar biasa untukmu.